Rumah murah strategis melalui pencarian. Memiliki sebuah rumah pribadi, pastinya itu sebuah keinginan bagi siapapun, tidak terkecuali bagi diri kita. Dengan memiliki rumah sendiri, diharapkan akan adanya kebaikan dalam segi apapun oleh pemiliknya, seperti rumah adalah tempat kita berteduh dari dinginnya malam atau dari teriknya sinar matahari. Bisa juga tempat kita mencari inspirasi dengan ketenangan yang mungkin di tengah malam. Bisa juga untuk kita menyendiri dalam merenung ya, dan merenung dalam kesunyian. Tempat bersenda gurau antara suami istri, anak dan keluarga besar lainnya. Yang pasti memiliki rumah sendiri pula diharapkan bisa menjadi privasi di antara keluarga kecil mereka. Tempat tinggal pun merupakan tempat yang diharapkan nyaman walau di saat itu kondisi kita sedang terburuk dalam kesedihan yang mendalam ya. Dan bisa untuk menangis sejadi-jadinya yang berharap tanpa diketahui oleh siapapun. Sehingga dirasa beban itu terlepas. Apapun itu, rumah adalah tempat yang nyaman dan aman. Baik dalam hal kondisi suka, apalagi duka tentunya. Namun, dalam hal kepemilikan rumah pribadi tersebut, dibutuhkan perjuangan yang begitu besar. Sebab untuk bisa memiliki rumah tersebut dibutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Begitu besarnya sehingga untuk berharap bisa memilikinya dibutuhkan kemapanan dari dalam hal penghasilan. Itu pun harus diiringi dengan pengetatan pengeluaran untuk hal kebutuhan yang lain untuk bisa menyisihkan dana yang tidak sedikit dalam setiap bulannya. Itulah yang banyak terjadi di kehidupan sekitar kita. Namun belum tentu juga keinginan itu bisa terkabul karena dalam hal pengajuan itu belum tentu disetujui ya, karena mungkin pendapatan Anda tidak memenuhi syarat kredit pemilikan rumah yang ditentukan oleh developer perumahan yang sedang Anda inginkan saat itu. Namun tetap dalam penjalian rumah tersebut, pengambilan keputusan pembelian rumah harus dilakukan dengan matang ya. Sebab ke depan harus difikirkan untuk angsuran setiap bulannya yang harus diperhitungkan. Karena dalam hal tersebut harus dilakukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya ya. Sampai-sampai kita harus berusaha untuk menghemat kebutuhan kita di setiap bulannya. Nomor satu kebutuhan yang tidak bisa kita tekan biasanya yang berhubungan dengan mobilisasi kita dalam hal pengeluaran untuk transportasi kita setiap harinya menuju lokasi kerja. Apalagi ya, jika yang bekerja suami dan istri ya. Yang kedua ini yang harus paling jadi bahan pertimbangan. Juga transportasi untuk anak menuju ke sekolah. Bukan hanya harus memikirkan transportasinya saja, kemudahan anak dalam hal jarak menuju ke tempat di mana dia bersekolah pun harus menjadi prioritas setelah prioritas kita dalam hal transportasi ke kantor tersebut. Karena lokasi rumah menuju ke sekolah pun jika mudah atau dekat dari jarak ke rumah itu pun mempermudah anak dalam hal waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh anak itu. Itu utamanya yang harus menjadi
prioritas kita dalam hal pencarian rumah. Setelah itu baru menyusul seperti pasar atau swalayan atau rumah sakit. Itu pun tergantung budget kita. Karena jika budget kita tidak memungkinkan, prioritas ini tidak menjadi hal yang terlalu penting. Karena tidak begitu intens untuk kita ke tempat seperti itu. Yang biasa kita lakukan tidak dalam setiap harinya, sehingga tidak terlalu mempengaruhi anggaran kita di rumah. Ya, selanjutnya yang anggaran kita selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu apakah lokasi yang sedang Anda inginkan tersebut adalah lokasi yang bebas dari banjir untuk jangka waktu yang panjang. Jika tidak, hal ini akan mempengaruhi kenyamanan hidup Anda dan keluarga kelak. Belum lagi bakal mempengaruhi nilai investasi rumah Anda tersebut. Selebihnya, dalam hal-hal yang tidak begitu banyak mengharuskan kita keluar rumah seperti keberadaan rumah sakit, pasar, dan lain-lain yang alangkah lebih beruntungnya jika memang ada pula di lokasi tersebut. Namun jika tidak, karena yang terakhir ini tidak dilakukan setiap saat, seperti untuk ke sekolah tersebut ya. Boleh juga untuk menjadi pertimbangan Anda dari sekian yang sudah Anda pertimbangkan di depan. Juga dalam hal pencarian rumah second ya, pun bisa menjadi alternatif yang bisa pula menjadi bahan pemikiran buat Anda dari segi keuntungannya. Tidak salah pula Anda membeli rumah yang kondisinya sudah hancur seperti biasanya, hanya tersisa tembok saja. Biasanya orang yang menjual rumah tersebut akan hanya memperhitungkan harga penjualan tanahnya saja, karena kondisi rumah tersebut dianggapnya sudah tidak bernilai apa-apa lagi. Padahal coba kita bayangkan, jika kita membeli tanah saja untuk sekedar membuat fondasi rumah saja, banyak dana yang harus Anda keluarkan. Belum lagi tembok di sekelilingnya. Berapa juga yang mesti Anda keluarkan? Dan lagi biasanya rumah rusak, bahan materialnya terkadang jauh lebih baik dari rumah-rumah yang sekarang biasa kita beli dari perumahan-perumahan yang ada saat ini. Belum lagi dari pembuatan fondasi dan pemasangan tembok di sekeliling rumah tersebut, yang biasanya jauh lebih kokoh. Rumah yang sudah kita anggap hancur tersebut dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada saat ini ya. Belum lagi pertimbangan dari tukang ya. Berapa dana yang harus kita keluarkan hanya untuk sekedar membuat fondasi dan tembok di sekeliling rumah kita. Terkadang dalam hal pembelian rumah baru, apalagi dari perumahan-perumahan saat ini, jangan sekali-kali kita hanya melihat tampilannya saja. Yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan, apakah material-material yang dipergunakan. Biasanya material-material tersebut dalam hitungan tahun saja sudah dirasakan kondisinya tidak sesuai dengan harapan. Kerusakan terjadi di sana-sini, sehingga dalam hitungan tahun pula biasanya kita harus berusaha untuk menggantikannya dengan yang baru. Jika ada boleh juga untuk menjadi pertimbangan Anda dari sekian yang sudah Anda pertimbangkan di depan. Juga dalam hal pencarian rumah second pun bisa jadi alternatif yang bisa pula menjadi bahan pemikiran buat Anda dari segi keuntungannya.
Tidak salah pula Anda membeli rumah yang kondisinya sudah hancur seperti biasanya, hanya tersisa tembok, ya, akan hanya perhitungan penjualan. Dengan perumahan yang ditawarkan saat ini, kalau sudah seperti itu, apakah tidak lebih baik saja kita membeli rumah yang sudah hancur, yang biasanya dihargai sesuai kondisi yang Anda. Jika kalian hitung-hitung, renovasi dirasa jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membeli rumah bagus dengan harga mahal. Namun rumah bagus tersebut hanya tampilannya saja. Untuk itu dalam hal pembelian rumah, bukan sebagai tempat tinggal semata, namun nilai investasi juga tak kalah pentingnya. Setidaknya jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam perjalanan hidup Anda, mungkin Anda terpaksa harus menjual rumah tersebut. Bisa saja terjadi apapun permasalahannya. Barangkali juga Anda ingin membeli rumah yang lebih baik lagi dikarenakan kondisi keuangan Anda memungkinkan untuk itu. Dengan nilai jual tinggi, Anda tidak harus mengeluarkan lebih banyak lagi dari tabungan yang Anda punya. Itu semua bisa terjadi jika Anda melakukan pencarian rumah tersebut dengan cara kesabaran, kehati-hatian, kecermatan, dan kepandaian Anda dalam memperhitungkannya. Utamanya mohon petunjuk sama Allah sebelum kita memutuskan hal-hal yang besar tersebut, ya. Amin amin ya robbal alamin, ya. Demikian tips dan trik dari Mama Osi tentang pembelian rumah dengan melalui pencarian. Untuk itu jangan lupa ya untuk selalu share, komen, like, subscribe, ya, agar Mama Osi bisa terus buat konten-konten untuk kalian. Terima kasih.